Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Syifatul Fitriah. NIM saya 2011123. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hadis tentang etika guru terhadap muridnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas mengenai hadis tentang etika guru terhadap murid, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu jiwa khas suatu bangsa, yang berarti karakter watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Etika adalah aturan-aturan yang disepakati bersama oleh ahli-ahli yang mengamalkan bekerja seperti keguruan, pengobatan, dan lain sebagainya. Guru dalam pendidikan merupakan faktor yang penting. Seorang guru harus mempunyai etika dan harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, guru harus ikhlas dalam kerja dan dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, guru harus memiliki kepribadian yang kuat dan sanggup membimbing murid-murid ke arah yang dikehendaki. Yang ketiga, guru sadar akan pengaruh-pengaruh dan tren-tren global yang dapat mempengaruhi, menciptakan dalam segi akidah dan pemikiran murid-murid. Yang keempat, guru bersifat adil terhadap murid-muridnya, tidak pilih kasih, ia mengutamakan yang benar, seperti makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-8, yaitu, janganlah kamu jarak oleh keadaan suatu kaum sehingga kamu tidak adil. Berbuat adillah, sebab hebat yang lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sebab Allah Maha mengetahui apa yang kamu buat. Untuk materi yang kedua, yaitu syarat menjadi guru. Menurut Zakiyah Derajat dan kawan-kawan, seorang guru harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru merupakan teladan bagi anak didiknya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan bagi umatnya. Yang kedua, berilmu. Ijazah bukan hanya selembar kertas, tetapi ijazah merupakan suatu bukti bahwasanya pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang diperlukan untuk suatu jabatan. Yang ketiga, sehat jasmani. Kesehatan jasmani kerap kali dijadikan salah satu syarat bagi mereka yang melamar untuk menjadi guru. Kita juga kenal ucapan priyasana di kornosano, yang artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kesehatan bagi seorang guru sangat penting. Jika guru kurang sehat, akan menghambat pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, berkelakuan baik. Budi pekerti guru penting dalam pendidikan watak anak didik. Guru harus menjadi teladan karena anak-anak bersifat suka dalam. Dari tujuan pendidikan, yaitu membentuk akhlak yang mulia pada diri pribadi anak didik, dan ini hanya bisa dilakukan jika pribadi guru berakhlak mulia. Yang dimaksud akhlak mulia dalam ilmu pendidikan Islam adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti contoh oleh pendidik utama Nabi Muhammad SAW. Di antara akhlak mulia guru tersebut adalah mencintai jabatannya sebagai guru, jika adil terhadap semua anak didiknya, siap sabar dan tenang, berwibawa, gembira, bersifat manusiawi dengan guru-guru lain dan juga dengan masyarakat. Menurut Al-Ghazali, kepribadian dan etika guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, kasih sayang kepada peserta didik dan memperlakukannya sebagaimana anaknya sendiri. Yang kedua, meneladani Rasulullah sehingga jangan menuntut upah, imbalan, maupun penghargaan. Yang ketiga, hendaknya peserta didik dari akhlak yang jelek. Yang kelima, guru yang memegang bidang studi tertentu sebaiknya tidak menjelek-jelekan atau merendahkan bidang studi yang lain.
Yang kelima, menyajikan pelajaran pada peserta didik sesuai dengan taraf kemampuannya. Yang keenam, guru inginnya mengamalkan ilmunya dan jangan sampai ucapannya bertentangan dengan perbuatan. Materi selanjutnya yaitu hadis yang berkaitan dengan etika guru terhadap murid. Yang pertama, pendidik harus adil. Dalam hadis An-Nasa'i dan Al-Baihaqi yang artinya dari Nu'man bin Bashir, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu, berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu." Yang kedua, pendidik harus berniat ikhlas. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim yang artinya Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap amal perbuatan harus disertai dengan niat. Balasan bagi setiap amal manusia sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah untuk mengharapkan dunia atau seorang perempuan untuk dinikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan." Yang ketiga, pendidik harus berlaku dan berkata jujur. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim yang artinya Umar bin Khattab meriwayatkan Jibril berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat." Rasulullah menjawab, "Tentang masalah ini saya tidak lebih tahu dari engkau." Yang keempat, pendidik harus lemah lembut dan kasih sayang. Dalam hadis Al-Bukhari yang artinya Abu Sulaiman Malik ibnu Huwairis berkata, kami beberapa orang pemuda sebaya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kami menginap bersama beliau selama 20 malam. Beliau menduga bahwa kami telah merindukan keluarga dan menanyakan apa yang kami tinggalkan pada keluarga. Lalu kami memberitahunya kepada Nabi. Beliau adalah seorang yang halus perasaannya dan penyayang. Lalu berkata, "Kembalilah kepada keluargamu, ajarlah mereka, suruhlah mereka, dan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya mengerjakan sholat. Apabila waktu sholat telah masuk, hendaklah salah seorang yang kamu mengundangkan azan, dan yang lebih senior hendaklah menjadi imam." Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.